Selamat pagi, Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung di kelas pajak KPP Pratama Bekasi Utara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pelaporan SPT tahunan badan. Untuk suara kami, apakah terdengar di tempat Bapak Ibu? Mohon informasinya. Mudah-mudahan lancar ini kedengaran ya, Bapak Ibu. Baik, untuk pertama-tama kami perkenalkan diri. Pada kesempatan kali ini, saya Desi, penyuluh KPP Pratama Bekasi Utara, kemudian juga nanti akan ditemani, saat ini sudah ada di samping saya, dengan Mbak Cemi yang juga akan menyampaikan materi mengenai SPT tahunan badan. Kemudian, selama nanti kurang lebih 1 jam ke depan, kami akan menyampaikan mengenai materi SPT tahunan badan, kemudian setelah itu akan dilanjut apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu, kami persilahkan. Sebelum kita mulai acaranya, mari kita sempatkan sejenak untuk berdoa demi kelancaran acara kita dan semoga acara ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Baik, berdoa kami persilahkan. Baik, selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk materi yang pertama. Kita langsung aja ya, karena supaya lebih efisien waktunya, kita langsung ke materi untuk pelaporan SPT tahunan badan. Baik, ini saya mau share screen dulu. Oke, baik. Terlihat ya di tempat Bapak Ibu untuk share screen-nya, kita akan mulai untuk sosialisasi laporan SPT tahunan badan. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa untuk pelaporan SPT badan, jangka waktu pelaporannya adalah di tahun berikutnya paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya masa pajak, dengan asumsi bahwa eh, kebanyakan tahun pajaknya adalah dari Januari sampai Desember, maka paling lambat ada pelaporannya adalah April, yaitu 30 April untuk tahun pajak 2023, maka 30 April 2024. Kemudian untuk form yang digunakan, SPT tahunan badan sampai saat ini masih sama seperti tahun sebelumnya, yaitu formulir 1771 dalam bentuk e-form. Apa itu e-form? Mungkin bagi Bapak Ibu yang baru pertama dengar e-form, nanti kita jelaskan ya Bapak Ibu, kita sama-sama lihat. Baik, selanjutnya. Jadi untuk hal yang harus pertama kali dilakukan Bapak Ibu untuk lapor SPT tahunan adalah melakukan login ke akun pajak di DJP di Pajak Go ID atau kita biasa sebut DJP online. Jadi Bapak Ibu lakukan login ke akun masing-masing, berarti dalam hal ini akun perusahaan ya. Eh, untuk yang belum pernah masuk akunnya, berarti harus punya EVIN dulu supaya bisa mendaftarkan akunnya. Jadi ini tampilannya, alamatnya ada di djponline.pajak.go.id. Ini kalau Bapak Ibu punya NPWP pasti udah pernah lapor SPT tahunan badan, familiar dengan tampilan ini karena tempatnya pun sama untuk lapor SPT-nya di sini. Baik, kita lanjut. Oke. Nah, jadi login di sini, nanti masukkan NPWP, kemudian kata sandinya, kemudian masukkan biasa kode keamanan atau CAPTCHA-nya yang muncul di situ, kemudian login. Setelah login, Bapak Ibu akan masuk ke halaman
pertama ya, halaman berandanya bentuknya seperti ini. Ini kurang lebih seperti ini, ada menu-menunya, informasi, profil, bayar, lapor, dan layanan. Jadi untuk proses pelaporan SPT tahunan, Bapak Ibu silakan memilih menu yang lapor. Oke, seperti yang tampak itu di panah merah, menunya lapor. Kemudian setelah itu, setelah klik lapor, maka yang muncul adalah tampilan ini. Jadi di situ ada riwayat pelaporan SPT tahunan yang sudah dilaporkan. Apabila memang belum ada pelaporan ya berarti kosong ya Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya tinggal memilih ikon e-form. E-form ini yang dipakai untuk lapor SPT tahunan badan. Jadi langsung aja diklik e-formnya, gambar e-form itu. Kemudian setelah itu akan masuk ke dalam jendela seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada menu arsip SPT, buat SPT, dan unduh Adobe PDF Reader. Untuk lapor SPT, Bapak Ibu sebenarnya tinggal klik yang buat SPT. Hanya saja apabila Bapak Ibu di device-nya belum tersedia aplikasi yang dimaksud, Adobe yang dimaksud, maka di sini disediakan untuk Bapak Ibu memudahkan mengunduh Adobe yang dimaksud ya. Jadi ketika Bapak Ibu klik menu unduh Adobe PDF Reader Buka ini, aja, Pak. Buka nanti aja. Lu Bapak mau kemana? Ibu akan masuk ke webnya Adobe. Jadi kalau memang Bapak Ibu sudah pernah lapor dan memakai komputer yang waktu itu lapor tahun kemarin, berarti aplikasinya masih sama, jadi tidak perlu unduh lagi. Oke, jadi untuk filenya nanti hanya bisa dibuka dengan aplikasi Adobe tertentu gitu kan. Jadi diberikan kemudahan untuk mengunduh dari webnya Adobe. Oke, kita lanjut ya. Begitu untuk proses pengunduhan aplikasi Adobe-nya. Nah, gitu begitu kita klik menu unduh Adobe ini, maka yang tampil adalah seperti ini. Icon Adobe ini ketika Bapak Ibu klik nanti akan mengarahkan ke webnya Adobe. Jadi tinggal diklik aja ya icon Adobe-nya. Nah, ini tampilan di webnya Adobe. Jadi pertama ada tiga langkah, Bapak Ibu bisa perhatikan di ke, ke halaman saya ya. Nggak tahu belakang saya. Tapi boleh di belakang saya itu ada step 1, step 2, step 3. Untuk memulai pengunduhan, lakukan yang step 1 dulu. Bapak Ibu di situ memilih sistem operasi eh, yang ada di komputer Bapak Ibu atau laptop Bapak Ibu. Jadi silakan untuk step 1 dipilih laptopnya atau PC-nya Windows berapa gitu kan ya. Silakan. Kemudian setelah dipilih sistem operasinya, lanjut ke step 2. Nah, step 2 ini Bapak Ibu akan memilih bahasa. Untuk bahasanya pilihannya adalah yang Inggris ya Bapak Ibu. Jadi nanti untuk bahasanya tolong dipilih yang Inggris aja. Setelah step 2 dipilih bahasanya, kita lanjut ke step 3. Untuk step 3 itu Bapak Ibu bisa lihat di situ adalah untuk select version. Ya, mungkin nggak kalangan saya. Untuk select versionnya Bapak Ibu pilih yang ada tulisannya for Windows. Kebetulan di sini untuk sistem operasi yang kita pilih Windows 8 itu nggak ada pilihan, memang cuma satu. Tapi apabila muncul dua pilihan, tolong dipilih yang tulisannya for Windows ya, yang di step 3-nya ini for Windows. Oke. Kemudian sudah step 1, step 2, step 3 sudah terisi pilihannya, maka berikutnya adalah akan langsung diproses untuk pengunduhan aplikasinya. Nah, ini sudah yang tampil di layar Bapak Ibu adalah
sudah muncul nih Bapak Ibu hasil unduhannya, ada di belakang saya persis gambarnya. Nah, itu bentuknya seperti itu. Nanti tinggal klik aja, dijalankan. Biasanya ada di bagian download komputer atau langsung ke bagian kiri bawah komputer Bapak Ibu. Setelah itu, ditinggal hasil downloadannya itu diklik aja, kemudian muncul notifikasi seperti ini. Apakah do you want to run this file? Maka pilihlah yang run karena akan menjalankan aplikasinya ya Bapak Ibu. Nanti tinggal ditunggu proses untuk eh, aplikasinya setelah Bapak Ibu klik run. Setelah itu maka akan terinstall Adobe yang diperlukan untuk menampilkan file PDF e-form yang dimaksud. Setelah itu selesai, baru Bapak Ibu lanjut balik lagi ke menu yang di DJP online yang buat SPT. Oke, kita udah yang di layar ini sudah tampil jendela buat SPT di sini. Bapak Ibu tinggal pilih tahun pajak. Oke, di bagian atas itu ada tahun pajak, pilih tahun pajaknya. Kemudian untuk status SPT-nya, silakan dipilih normal. Kemudian untuk yang ke pertanyaan untuk poin yang selanjutnya yaitu media pengiriman token, silahkan pilih yang lewat email. Maka nanti token atau kode verifikasi akan dikirimkan ke email perusahaan yang terdaftar. Oke, jadi ini kode verifikasi atau token ini dibutuhkan ketika Bapak Ibu sudah selesai mengisi SPT. Untuk submit SPT harus memasukkan kode tersebut atau token tersebut. Setelah pilihan itu selesai, maka tinggal klik kirim permintaan. Oke. Selanjutnya akan ada notifikasi bahwa sukses unduh formulir dan kirim token telah berhasil. Ini artinya formulirnya sudah terunduh ke komputer Bapak Ibu dan tokennya atau kode verifikasinya sudah terkirim ke email. Ini sudah siap nih Bapak Ibu untuk mengisi SPT-nya. Oke, lanjut ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu cek di emailnya, maka kode verifikasinya akan dari pengirimnya dari e-filing@pajak.go.id. Oke, nanti disimpan dulu kode verifikasinya. Setelah itu, untuk unduhan formulirnya, silakan cek di bagian download. Jadi nanti tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Untuk formnya, nama filenya yang ini, yang paling atas ini. Form 171 itu jenis formulirnya. Kemudian ada ini nama filenya adalah nomor atau NPWP perusahaan. Kemudian tahun, informasi tahun pajaknya, dan yang di belakangnya ini adalah status pembetulan. Dalam hal ini kan karena baru dilapor, maka statusnya normal, ya angkanya 0. Oke, setelah di-download ketemu file ini, berarti tinggal diisi aja ya, Bapak Ibu. Untuk cara membukanya, nanti tolong dicatat, Bapak Ibu, untuk membuka file PDF ini, Bapak Ibu klik kanan, kemudian nanti pilih Open With. Klik kanan, jadi jangan dibuka dengan mengklik langsung filenya, tapi klik kanan, kemudian pilih Open With dengan Adobe Reader yang tadi baru di-download aplikasinya, supaya bisa terbuka formnya untuk Bapak Ibu isi ya. Untuk awalnya seperti itu, nanti sudah ada SPT-nya, formulirnya sudah tersedia, tokennya sudah ada, langkah selanjutnya adalah mengisi SPT. Nah, untuk bagian pengisian SPT-nya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Cemi, yang sudah siap. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutnya di sama Mbak Cemi. Oke, silakan Mbak Cemi. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya izin untuk share screen juga ya.
sudah terlihat ya Bapak Ibu. Eh, Setelah tadi Bapak Ibu semua berhasil untuk mendownload e-form 1771. Nah, selanjutnya hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk pengisian SPT tahunan ini apa aja sih kalau untuk wajib pajak badan? Nah, yang utama tentunya kita harus menyiapkan laporan keuangan. Dan di sini minimal itu neraca dan rugi labanya. Lalu yang kedua itu ada daftar susunan pemegang saham. Yang ketiga, daftar susunan pengurus. Yang keempat itu aset. Aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan sampai dengan akhir tahun ya Bapak Ibu. Jadi keadaan per 31 Desember 2023. Lalu untuk rekap omset per bulan. Nah, untuk rekap omset ini opsional bagi wajib pajak badan yang memang masih berhak menggunakan tarif PPh final UMKM yang 0,5% tiap bulannya. Dan juga apabila tadi menggunakan PPh final, disiapkan juga untuk bukti penyetoran PPh finalnya. Lalu jika ada kurang bayar, tentunya untuk pembayaran atas kurang bayar tersebut sudah dibayarkan dan sudah mendapatkan nomor NTPN yang ini nantinya akan kita input sebelum kita submit SPT-nya. Nah, untuk tampilan SPT-nya sendiri seperti ini. Apabila kita tadi membuka e-form-nya, yang muncul di awal itu adalah induk SPT-nya. Dan di sini sudah tertera NPWP, jenis usaha, dan juga tahun pajaknya. Nah, untuk yang bagian merah-merah ini kita pastikan terisi, karena kalau tidak terisi maka kita tidak akan bisa melanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, apabila kita klik di atas yang di tulisan ini itu di sampingnya itu nanti kita akan muncul seluruh lampiran-lampiran yang ada pada e-form tersebut Bapak Ibu. Jadi mulai dari induk sampai lampiran 8 nanti. Nah, untuk pengisian SPT ini kita mulai dari lampirannya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi kita mulai dari yang paling belakang. Nah, ini untuk induk lanjutan tadi itu ada di bawahnya untuk bagian C dan D ini memilih tempat dan tanggalnya ya. Nanti kita isi sesuai tempat dan tanggal pada saat kita pengisian SPT. Nah, pada induk lanjutan ini kita akan memilih untuk transkrip laporan keuangan ya Bapak Ibu, dan di sini ada beberapa pilihannya. Ini untuk perusahaan Bapak Ibu seperti apa, misalkan untuk bank, perusahaan asuransi, atau lainnya. Nah, kalau memang tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut, Bapak Ibu bisa memilih untuk transkrip laporan keuangannya di 8A, yaitu yang perusahaan non-kualifikasi. Nah, seperti ini untuk transkrip laporan keuangan, itu kita memindahkan data-data laporan keuangan yang telah kita susun tadi. Di sini ada elemen neraca, itu untuk aset dan kewajiban berupa hutang dan modal, nanti kita pindahkan. Jadi usahakan untuk penyusunan akun-akun di laporan keuangan Bapak Ibu itu sudah disesuaikan juga ya untuk yang ada pada transkrip ini, atau kalau memang tidak sama nanti kita bisa masukkan ke yang paling mendekati akunnya. Nah,
ini setelah tadi neraca, kita masukkan juga elemen dari laba rugi. Laba rugi ini merupakan pendapatannya Bapak Ibu, penjualan, HPP, dan juga nanti untuk biaya-biayanya kita masukkan di sini. Nah, untuk laporan keuangan tadi, Bapak Ibu juga jangan lupa untuk men-scan dalam satu file dan setelah ditandatangan dan dicap perusahaan, karena ini nanti akan dilampirkan pada saat terakhir sebelum Bapak Ibu submit untuk SPT-nya. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke slide sebelumnya dulu. Nah, di sini kan ada lampiran-lampiran khusus ya Bapak Ibu. Kalau lampiran-lampiran khusus ini, dia hanya diisi apabila ada isinya. Jadi, nggak wajib untuk diisi seluruhnya. Kalau memang kosong, bisa Bapak Ibu lewati saja. Untuk lampiran yang wajib diisi, ini ada lampiran 1 sampai lampiran 6. Nah, ini untuk lampiran 6 itu ada daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dan pemegang saham pada perusahaan afiliasi, daftar piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Ini bisa diisikan kalau memang ada, kalau tidak ada kita lanjut juga. Nah, yang lampiran 5 itu ini ada daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan, dan juga daftar susunan pengurus dan komisaris. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat biasanya ada di akta pendirian atau perubahan terakhir. Nanti Bapak Ibu isikan satu persatu daftar seluruh pemegang saham dan pengurus yang ada pada akta tersebut. Dan apabila ada dividen, berarti Bapak Ibu juga isikan. Setelah lampiran 5 tadi daftar pengurus dan pemegang saham, kita lanjut ke lampiran 4. Nah, di lampiran 4 ini ada pajak penghasilan final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, ini kita inputkan untuk PPh yang final, misalnya jasa konstruksi, itu nanti masuk ke sini. Lalu yang lainnya seperti contohnya untuk UMKM ya Bapak Ibu. Nanti UMKM ini juga masuk di sini yang menggunakan PPh final 0,5% tadi. Kita inputkan satu-satu di sini, nanti rekap omset tadi yang kita telah susun dari Januari sampai Desember, itu kita input satu-satu di sini nanti. Ada di bagian bawah untuk PPh final UMKM. Nanti kita input, dan nanti kalau sudah diinput, kita pindahkan rekapnya ke depan. Nah, selanjutnya untuk lampiran 3. Nah, lampiran 3 ini merupakan kredit pajak dalam negeri yang dimiliki oleh perusahaan ya Bapak Ibu. Jadi kalau perusahaan itu mempunyai kredit pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, misalkan ada PPh 22 apabila transaksi dengan pemerintah atau negara, lalu ada PPh pasal 23, itu juga nanti Bapak Ibu semua simpan untuk bukti potong yang sudah diberikan oleh lawan transaksinya Bapak Ibu, untuk nantinya akan menjadi kredit pajak Bapak Ibu yang nanti di input pada SPT ini. Dan untuk bukti potong ini hanya bisa dikreditkan di tahun pajak yang bersangkutan ya Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu semua dapat bukti potong untuk tahun 2023. Nah, berarti Bapak Ibu hanya bisa mengkreditkan di tahun 2023 saja.
Lalu untuk di lampiran 2. Nah, di lampiran 2 ini ada perincian HPP, biaya usaha, dan biaya dari luar usaha. Nah, ini kita lihat laporan rugi laba kita. Jadi yang kita telah siapkan tadi, nanti kita input di sini. Nah, di sini dirinci mana yang masuk HPP, mana yang masuk biaya usaha, dan juga mana yang masuk biaya dari luar usaha. Nah, ini jumlahnya nanti sesuai yang di neraca ya Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya yang lampiran 1 itu ada penghasilan neto fiskal. Nah, ini akun-akunnya ada juga yang sudah terotomatisasi apabila kita mengisi lampiran-lampiran tadi seperti biaya-biaya. Itu nanti apabila kita tadi sudah isi, maka akan otomatis terisi di sini. Nah, setelah kita selesai untuk mengisi lampiran-lampiran tadi, kita akan masuk ke induk lagi. Nah, untuk yang submit, bagian submit itu kita ada di induk lanjutannya. Nah, untuk bagian induk ini Bapak Ibu juga sudah terotomatisasi ya Bapak Ibu untuk perhitungan PPh-nya dan jumlah penghasilan neto setelah kita mengisi lampiran tadi sudah otomatis terisi. Nah, untuk pengiriman ini ada di induk lanjutan. Nah, di sini terlihat pada slide nanti di induk lanjutan Bapak Ibu pilih buka dan nanti ada isian lampiran-lampiran yang harus diupload. Nah, seperti ini. Ini lampiran yang pasti laporan keuangan yang telah tadi di-scan itu harus kita upload dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu, dan di sini ada untuk maksimal ukurannya, jadi dipastikan memang tidak melebihi ukuran maksimal. Kalau untuk penamaannya ini filenya bebas. Lalu yang untuk tadi menggunakan tarif PPh final, jangan lupa juga mereka mengupload rekap omsetnya tadi yang telah di-scan juga. Lalu untuk dokumen-dokumen lainnya, misalkan yang wajib kan yang tadi ya Bapak Ibu. Nah, untuk dokumen lainnya, misalkan Bapak Ibu juga mau mengupload bukti bayar atau apa, ini bisa diunggah juga. Dan tentunya semuanya harus dalam bentuk PDF-nya. Nah, setelah kita upload semua untuk tampilannya, tadi Bapak Ibu waktu pertama kali download e-form itu juga mendapatkan kode verifikasi yang masuk ke emailnya Bapak Ibu ya. Kalau tadi memilih dikirim ke email, masuk ke email. Nah, kode verifikasinya nanti kita masukkan di sini. Setelah kita masukkan, lalu kita submit. Nah, apabila kita sudah submit, nanti berhasil, nah tanda terima untuk lapor SPT ini akan masuk ke email kita. Nah, seperti ini tanda bukti penerimaan elektronik yang akan masuk ke email. Nah, mungkin untuk penjelasan pelaporan pengisian e-form-nya sampai di sini. Setelah itu kita buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu apabila ada yang akan ditanyakan. Saya stop share screen dahulu ya. Oke, baik. Terima kasih.
Terima kasih untuk Mbak Kemi atas penjelasannya mengenai pengisian SPT tahunan. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Di layar sudah ada yang raise hand. Silakan kami persilahkan untuk Pak Farhan ya. Boleh Pak, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, untuk Pak Farhan, silakan. Baik, Ibu, mohon maaf nih, masih di rumah di sini. Suaranya Pak Farhan, mohon maaf. Ya, gimana? Suara saya terdengar? Pak Farhan, suaranya maaf. Kurang nggak kedengeran. Suaranya sudah terdengar, Bu? Bentar. Oke, Pak Farhan, silakan. Oh ya, baik. Pak Farhan, Saya off cam saja, mungkin kayaknya sinyalnya kurang bagus di tempat saya nih. Off cam ya, Bu. Gini ya, terima kasih. Ini Bu, terima kasih atas penjelasan tadi. Kebetulan baru dapat linknya sekitar pukul 9:15. Jadi masuknya agak telat, jadi mungkin minta tolong nanti di-share materinya dan mungkin link video rekaman Zoom-nya, Ibu. Baik, Pak. Baik. Lalu pertanyaan kami, Bu, ini terkait dengan lampiran 2 tentang perincian harga pokok penjualan. Kalau melihat list dari biaya pembelian bahan, ini kan normatif hanya yang seolah-olah yang ada pajak masukannya, Ibu. Artinya yang penjualan yang menggunakan PPN gitu, Bu, ya. Sedangkan kami kan banyak juga nih pembelian bahan-bahan yang retail gitu ya, di toko-toko dan sangat retail gitu ya. Kadang-kadang misalnya kalau kami kan bergerak di bidang usaha manufaktur, jadi pembelian barang itu banyak di toko-toko teknik gitu ya, misalnya di kawasan Glodok gitu. Namun memang sejak pandemi itu kan di sana banyak yang tutup ya, toko-toko juga, dan juga karena lumayan jauh dari Bekasi, ya kami menggunakan ya perkembangan teknologi di marketplace ya. Nah, sekarang ini kita banyak beli di toko online, Ibu. Nah, sedangkan misalnya di Tokopedia atau di Shopee itu kan mereka tidak bisa mengeluarkan faktur pajak juga, Ibu, gitu. Nah, ini gimana ya, karena jumlahnya di kami biayanya itu cukup signifikan ya, pembelian yang non PPN seperti itu, gitu. Bagaimana teknisnya gitu untuk di laporan SPT ini, khususnya di lampiran 2. Oke, baik. Itu yang pertama, Bu. Sama yang kedua. Ada yang kedua. Ada dua nih. Oh gitu. Bisa. Ya, ada yang kedua, silakan Pak. Oh ya. Yang kedua ini kami kan berkecimpung di unit di bisnis yang memang banyak juga berinteraksi dengan institusi pendidikan, Ibu. Bahkan kami policy-nya sekarang karyawan itu bahkan sekarang hanya sedikit, dan karena animo dari lembaga pendidikan, khususnya dari SMK, dari Politeknik, dan dari perguruan tinggi itu cukup besar untuk magang di tempat kami. Lalu kami kan juga sudah mendengar ada fasilitas super tax deduction, peraturan Menteri Keuangan 128. Tahunnya saya lupa, tentang kegiatan vokasi, adanya insentif atas kegiatan vokasi. Lalu kami mengikuti beberapa kali BIMTEK sejak awal
memang diminta untuk mengikuti BIMTEK oleh Kementerian Teknis terkait, yaitu Kemendikbud Ristek, lalu juga mendapatkan bimbingan teknis langsung dari kantor pelayanan pajak wilayah 2 kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi akhirnya kami dapat semua instrumen-instrumennya, termasuk pelatihannya, dan kami mencoba mengisi waktu itu di tahun lalu sebetulnya sudah cukup lengkap, namun ternyata kondisi kami waktu itu jika insentif itu ditambahkan itu akan justru akan menyebabkan kerugian pada waktu itu, karena salah satu klausul di PMK 128 itu tidak boleh sampai penambahan itu menyebabkan kerugian, maka akhirnya kami gugur, tidak bisa mengajukan gitu. Nah, di tahun ini kami ada rencana untuk mengajukan lagi. Nah, teknisnya di SPT itu nanti seperti apa ya, Ibu? Itu saja sih 2 pertanyaan dari kami, dari PT CNC Controller Indonesia. Terima kasih. Oke, Pak, apakah boleh tahu untuk yang tadi disampaikan ketentuannya PER atau PMK 128 itu yang tahun berapa, Pak? Tahun berapa di ketentuannya? Sebentar, saya juga coba buka data sebentar, Bu ya. Baik. Jadi Ini tadi di yang Oktober ya. oke. Baik, tadi kalau boleh saya simpulkan untuk pertanyaannya yang pertama adalah Bapak menanyakan untuk biaya-biaya pembelian atas bahan baku yang memang pembeliannya itu kepada penjual yang tidak menerbitkan faktur gitu ya Pak ya. Kemudian untuk yang kedua itu terkait dengan kegiatan Ya, ini PMK-nya saya sudah dapat, Bu. Nomor ya, 128 garis miring PMK 010 garis miring 2019. 010. 128 garis miring PMK titik 010 garis miring 2019. Saya ketik di kolom chat ya, Ibu ya. Oh ya Pak, baik. Terus untuk yang pertanyaan kedua mengenai terkait PMK 128 tahun 2019 ini, kalau yang kami tangkap mengenai ini ya Pak ya, adanya kegiatan magang di tempat Bapak, kemudian itu ternyata ada biaya yang menyebabkan SPT-nya menjadi laporan keuangannya menjadi rugi gitu Pak ya, kurang lebih seperti itu. Itu yang tahun lalu, Ibu. Tahun Itu lalu yang tahun ya. lalu, sehingga kami tidak bisa mengajukan, gugur lah gitu dengan sendirinya karena tidak memenuhi syarat. Nah, rencana tahun ini mau diajukan lagi untuk kegiatan yang tahun ini, yang tahun 2023 kemarin gitu. Iya, 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 iya. Nah, cuma kita belum tahu caranya bagaimana teknis memasukkan koreksi fiskal atau apa di situ, karena kalau menurut keterangan di situ kan itu ada di samping biaya yang bisa di posting terkait dengan biaya pemagangan, lalu ada insentif tambahan 100% dari jumlah biaya itu lagi untuk menambah komponen biaya kita gitu, Bu. Itu sih kalau yang saya baca dari aturannya seperti itu. Baik, pada intinya untuk biaya yang bisa mengurangi penghasilan itu adalah biaya yang terkait 3M ya Pak ya, untuk mendapatkan, memperoleh, dan memelihara penghasilan gitu Pak ya. Sepanjang yang tadi Bapak tanyakan untuk biaya pembelian secara online, di sepanjang memenuhi hal tersebut untuk kegiatan usaha tentu bisa dijadikan biaya masuk ke dalam APP ya. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak terbatas pada pembelian yang diterbitkan faktur oleh penjualnya gitu. Kemudian untuk ketentuan PMK 128 ini terus terang kami juga perlu mendalami lagi untuk ketentuannya. Hanya saja untuk koreksi kalau memang sudah diatur di ketentuan tersebut, maka koreksinya kan bisa dimasukkan di lampiran 2.
untuk yang tahun kemarin ada koreksi juga berarti ya, Pak Farhan? Belum, Bu. Karena Belum. dia- Karena tidak jadi diajukan karena Oh gitu. kami ketika ditambahkan jadi rugi waktu itu. Karena Oh, waktu itu gitu. masih suasana pandemi, jadi memang masih omsetnya masih cukup rendah, masih belum normal, sehingga waktu itu AR menyarankan tidak usah karena tidak memenuhi syarat. Baik, baik. Ya mungkin nanti perlu konsultasi lagi ya Pak ya dengan AR-nya atau dengan helpdesk KPP. Kami persilakan Pak Farhan untuk konsultasi langsung ya Pak ya. Mohon maaf untuk pertanyaannya tidak bisa di apa ya diselesaikan pada kesempatan kali ini. Mbak Cewi mungkin ada tambahan, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Nanti saya akan langsung diskusi ke AR kami, Bu. Terima Baik, kasih. baik, terima kasih Pak Farhan atas pertanyaannya. Kemudian silakan untuk Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan pertanyaan lagi. Di kolom chat juga kami persilahkan bisa mengetik pertanyaannya apabila terkendala dengan jaringannya, karena kan online ini memang tergantung dengan jaringannya. Silakan Bapak Ibu. Ini ternyata masih ada yang bergabung, masih ada yang bergabung juga. Nanti seperti tadi yang disampaikan Pak Farhan, kami akan share materinya juga di kolom chat. Oke, silakan Mbak Ceni bisa di ini dulu. Kami share dulu untuk materinya ya di kolom chat. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan atau ini ada kesulitan nggak untuk penyiapan SPT-nya nih, batas waktunya kan sampai akhir April ya Mbak Desi ya, tinggal beberapa hari. Ini ada di kolom chat ada Ibu Winda Sri Hayati, izin bertanya Bu, kalau perusahaan jasa isi lampiran 2 SPT badannya di kolom kedua biaya usaha lainnya hanya Bu ya. Kita share aja ya tadi. Ini. Password baru. Ini ya Mas Sultan ada nih yang ada download coba. Untuk pertanyaan dari Ibu Winda tadi ya, untuk perusahaan jasa kan memang tidak ada HPP-nya ya, jadi di biaya usaha lainnya dan juga di biaya dari luar usaha ya Ibu Winda ya. Lalu itu untuk yang ya Ibu Winda sudah benar ya untuk perusahaan jasa nanti di biaya usaha lainnya atau di biaya dari luar usaha untuk di lampiran keduanya. Ini untuk materi juga sudah di-share ya Bapak Ibu di kolom chat, mungkin bisa di-download terlebih dahulu sebelum nanti Zoom-nya berakhir. Lalu mungkin ada Bapak Ibu lainnya yang masih ada kesulitan atau yang mau ditanyakan. Jadi kalau lapor SPT diusahakan memang jangan sampai melewati batas waktu untuk pelaporan ya Bapak Ibu, agar nantinya tidak ada denda keterlambatan. Masih ada waktu kurang lebih 1 minggu sampai dengan akhir April.
laporan keuangan Bapak Ibu sudah semua ya disiapkan ya. Ini ya. Stop. Untuk Bapak Ibu yang lain apa sudah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Dan kita sampai untuk akhir April ini juga ada Satgas pengisian SPT tahunan ya untuk di aula ya. Nanti Bapak Ibu yang masih mengalami kesulitan itu bisa langsung datang ke KPP Pratama Bekasi Utara. Nanti kita ada Satgas pengisian SPT tahunan sampai di akhir April ini. Sudah lengkap untuk dokumen-dokumennya, data-datanya seperti laporan keuangan, dan juga daftar susunan pengurus. Nanti Bapak Ibu bisa dibantu untuk pengisian e-formnya di Aula KPP Pratama Bekasi Utara. Nampaknya sih mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir saat ini sudah mempersiapkan SPT tahunan atau bahkan sudah ada yang lapor barangkali ya, mudah-mudahan karena batas lapornya ini 30 April. Terkait batas lapornya ini saya punya pantun. Jadi Bapak Ibu mohon maaf nih ada pantun nih. Biar sambil nunggu barangkali ada inspirasi untuk bertanya. Oke, jalan-jalan ke kampung Bandar. Hati-hati batu kerikil. Lapor SPT tahunan badan sebelum 30 April. Oke ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan lancar untuk pelaporannya, untuk usahanya, kita diberikan kesehatan. Kita diberikan kesehatan untuk menjalani hari-hari, tetap semangat, tetap sehat-sehat. Untuk jam layanan Satgas, ini sama dengan jam layanan kantor kami, Pak. Jadi dari jam 8 sampai jam 4 sore, Pak, tanpa istirahat. Jadi silakan berkunjung ke KPP kami. Nanti untuk pelaporannya ada Satgas yang bertugas di Aula KPP. Untuk materinya sudah kami share, mungkin ada yang belum sempat ini ya, baik kami share lagi. Oke. Berarti Sabtu Kami tidak ada layanan ya, share Ibu ya? lagi. Ada lagi Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Oh ya, perlu kami ingatkan juga bahwa KPP Pratama Bekasi Utara ada media sosialnya dan di situ admin KPP Bekasi Utara bukan sering ya, pas secara berkala pasti men-share peraturan-peraturan terbaru atau acara-acara KPP Pratama Bekasi Utara, dan juga memang ada kegiatan namanya Happy Hour di akun Instagram KPP Pratama Bekasi Utara, yaitu setiap Sabtu untuk layanan NPWP dan pemadanan NIK NPWP. Jadi medsos kami, Instagram itu ada di Pajak Bekasi Utara, kemudian untuk X atau Twitter, akunnya adalah @pajakbekasiutr, kemudian untuk Facebooknya ada fanpage di situ, Pajak Bekasi Utara. Kemudian untuk Bapak Ibu yang memerlukan layanan langsung helpdesk, silakan jam layanan kami dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore gitu. Silakan aja langsung datang. Kemudian apalagi yang kita sampaikan ya, mudah-mudahan sih Bapak Ibu udah menyiapkan bagi yang belum lapor sudah menyiapkan laporan keuangannya, karena untuk badan itu wajib memang melakukan pembukuan. Dan seperti diketahui bersama bahwa pembukaan itu di akhir periode ada namanya laporan keuangan. Jadi yang untuk wajib dilampirkan di SPT tahunan, laporan keuangannya hanya yang laba rugi dan neraca. Jadi itu harus ada, mesti ada, harus Bapak Ibu siapkan untuk melaporkan SPT tahunan.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas informasinya yang tadi disampaikan oleh Pak Farhan juga ya. Dan juga terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan pagi hari ini. Saya, Desi, dan rekan saya, Mbak Cemi, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya share ya yang belum dapat ininya ya, apa namanya, filenya ya di chat. Bapak Ibu silakan yang ada kegiatan lain boleh langsung untuk melanjutkan kegiatannya. Ini tadi slide-nya. Oke, yang tadi diminta siapa ya Ibu ini? Tadi diminta atas nama ES ya? Bukan. Oh ini. Untuk rekamannya nanti kami akan upload di YouTube KPP Bekasi Utara, Bapak Ibu. Jadi belum ada link downloadnya ya. Demikian, mohon dimaklumi. Oke, silakan Bapak Ibu boleh list untuk room Zoom-nya, silakan. Ini tetap kami buka, barangkali Bapak Ibu ada yang belum sempat tadi untuk mendownload eh, apa materinya, kami buka sampai jam 10, silakan di-download dulu ya.
Ini ada tambahan pertanyaan di kolom chat ya Bapak Ibu dari Ibu Winda Sri Hayati dan Bapak atau Ibu Kajian Mataka ya. Yang bilang tadi kan di induk lanjutan. Nah, itu nanti ya, setelah mengisi itu lanjut nanti ada kolom-kolom untuk mengisi saya coba share screen ya Bapak Ibu ya. Untuk bentar. Nah, ini di induk lanjutannya ya, nanti kan submit. Ini pertanyaan dari Ibu Winda ya tadi. Nah, di induk lanjutan ini tadi pas submit ya Ibu nanti. Nah, setelah kita submit nanti ada untuk unggah lampiran di sini ya Bapak Ibu. Nah, untuk unggah lampirannya. Nah, ini ada neraca, rekapitulasi, dan dokumen lainnya yang memang Bapak Ibu ingin tampilkan atau mungkin bukti bayar atau apa, ini bisa diunggah di sini. Nah, yang wajib itu tentunya laporan keuangan dan apabila menggunakan PPh final itu rekapitulasi peredaran brutonya. Untuk Ibu Winda dan Bapak Kajen sudah cukup jelas ya. Sudah cukup jelas Ibu? Ya, mudah-mudahan sudah oke. Baik, Bapak Ibu tadi sudah ada tambahan pertanyaan dari kolom chat dan sudah dijawab juga oleh Mbak Cemi. Oke, Mbak sudah jam 10, berarti sudah waktunya kami untuk mengakhiri Zoom kali ini. Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan yang mungkin tidak kami sadari atau kekurangan pelaksanaan kelas pajak hari ini. Kami mohon untuk mengakhiri acara Zoom hari ini. Terima kasih.